Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Fauzan dari kelas PTKB 2018 dengan NIM 1829042 2028. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian dengan judul penggunaan kata tugas dalam teks humor berbahasa kasar. Baiklah, kita ke slide selanjutnya. Nah, untuk agenda presentasi saya pada kali ini, yang pertama itu pendahuluan, kemudian yang kedua itu kajian pustaka, dan yang terakhir itu metodologi. Kita melangkah ke pendahuluan, yakni latar belakang masalah. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena dengan bahasalah manusia berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis. Di dalam komunikasi, manusia memerlukan sarana mengungkapkan ide, gagasan, isi pikiran, maksud, realitas, dan sebagainya. Sarana paling utama adalah sebagai sarana komunikasi. Dengan demikian, fungsi bahasa paling utama adalah sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya itu bahasa, khususnya pada bidang morfologi, terdapat berbagai jenis kata. Morfologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji struktur intern kata, tata kata atau bentuk kata, dan penggolongan kata. Yang dimaksud struktur data di sini adalah susunan bentuk bunyi, ujaran, atau lambang yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Kemudian, kata tugas adalah salah satu kajian morfologi yang sangat penting atau sangat berperan dalam menentukan makna kalimat. Pemakai bahasa yang menggunakan kata tugas dengan benar sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku akan mempermudah pembaca atau pendengar memahami dan mengerti maksud si pemakai bahasa. Teks humor. Teks humor merupakan segala jenis bentuk teks yang berisi konten lucu atau menghibur. Meskipun demikian, humor bukanlah satu-satunya bentuk komunikasi yang bersifat memberikan kesenangan atau hiburan kepada pembaca dan atau pendengar. Karena selain humor dikenal pula wujud komunikasi lain yang juga bernuansa menghibur. Teks humor diciptakan dengan tujuan utama menciptakan kelucuan. Bila mana ada efek lain selain lucu, misalnya kamu tak hanya tertawa ketika menikmati teks humor, tetapi juga mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Menurut Benton, mengungkapkan bahwa humor itu adalah segala bentuk rangsangan yang cenderung spontan, memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar. Jadi fokus utama penyusunan proposal ini bukan pada esensi dan substansi sebuah teks humor maupun anekdot, melainkan pada salah satu unsur pembentuk teks humor dan atau anekdot tersebut, yakni penggunaan kata tugas. Dalam konteks ini, penulis akan menganalisis kata tugas yang digunakan oleh beberapa mahasiswa PBSD dalam menyusun teks humor yang menjadi tugas perkuliahan mereka. Keterampilan menulis harus dimiliki oleh setiap mahasiswa, termasuk dalam menulis teks humor. Calon peneliti tertarik ingin meneliti penggunaan kata tugas dalam teks humor karya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar untuk mengetahui pemahaman beserta kemampuan mahasiswa dalam menulis teks humor tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama itu jenis-jenis kata tugas apa sajakah yang digunakan oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar dalam menyusun teks humor. Yang kedua itu bagaimanakah penggunaan kata tugas oleh mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar dalam menyusun teks humor. Yang ketiga itu bagaimanakah fungsi kata tugas dalam teks humor yang disusun oleh mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya itu tujuan penelitian.
Yang pertama itu mengidentifikasi dan menelaah jenis-jenis kata tugas yang digunakan oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar dalam menyusun teks humor. Yang kedua itu menganalisis secara seksama ketepatan penggunaan jenis-jenis kata tugas yang digunakan oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar dalam menyusun teks humor. Yang ketiga itu menguraikan secara rinci fungsi kata tugas dalam teks humor yang disusun oleh mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Secara teori, hasil-hasil yang dicapai melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun teks-teks humor maupun bentuk-bentuk teks lain bagi para mahasiswa, terutama mereka yang tergabung dalam kelompok program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah. Yang kedua itu manfaat praktis. Hasil-hasil yang diperoleh melalui penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa dalam rangka memperluas wawasan terutama tentang penggunaan jenis-jenis kata tugas secara tepat dalam menyusun teks humor. Selanjutnya itu manfaat praktisnya sebagai informasi tentang kompetensi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar dalam menyusun teks humor sebagai salah satu bagian dari mata kuliah menulis kreatif yang ditugaskan kepada mereka. Kemudian hasil-hasil yang diperoleh melalui penelitian ini kiranya dapat dijadikan bahan perbandingan yang hendak mengkaji secara lebih mendalam tentang penggunaan jenis-jenis kata tugas baik dalam menyusun teks humor maupun bentuk-bentuk teks lainnya, tentang tata cara menulis kreatif yang lebih berdaya guna. Selanjutnya kajian pustaka. Nah, kita melangkah ke kajian pustaka. Teks humor sebagaimana telah dikemukakan sepintas lalu pada bagian pendahuluan merupakan salah satu teks yang memuat cerita lucu yang dapat membuat seseorang tertawa. Tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang penulis teks humor tidak lain hanya untuk menghibur pembacanya tanpa disisipi maksud lain di luar konteks menghibur dan atau menyenangkan tersebut. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa humor adalah sesuatu yang lucu atau keadaan dalam cerita dan sebagainya yang menggelikan hati, kejenakaan, dan kelucuan. Kata tugas adalah kata yang terutama menyatakan hubungan gramatikal yang tidak dapat bergantung, yang tidak dapat bergabung dengan afiks dan tidak mengandung makna leksikal menurut Krida Laksana. Semua jenis kata yang tidak masuk jenis kata benda, kerja, dan kata sifat masuk kata tugas. Kata tugas hanya mempunyai arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan bukan oleh kata itu secara lepas, melainkan oleh kaitannya dengan kata lain dalam frase atau kalimat. Jika pada nomina seperti buku, kita dapat memberikan arti berdasarkan kodrat kata itu sendiri. Benda yang terdiri atas kumpulan kertas yang bertulisan. Untuk kata tugas, kita tidak dapat berbuat yang sama. Jenis-jenis kata tugas itu ada 5 berdasarkan perannya, yakni yang pertama itu preposisi, yang kedua itu konjungsi, yang ketiga itu interjeksi, yang keempat itu artikulah, dan yang kelima itu partikel. Menurut Alwi, preposisi di sini adalah kategori yang terletak di depan kategori lain sehingga terbentuk frasa eksosentris direktif menurut Krida Laksana. Contoh preposisi dalam bahasa Makassar seperti Imina lampari pasaraka. Artinya itu Mina pergi ke pasar. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kata depan merupakan kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat
yang diikuti nominal atau pronominal yang kata depan ialah kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini secara teoritis termasuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena kebahasaan terutama yang muncul pada teks humor karya mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Sebagai penelitian kualitatif, data yang akan diperoleh pada saat meneliti bukan dalam bentuk angka, melainkan kata-kata tugas yang terdapat dalam teks humor berbahasa Makassar karya para mahasiswa PBSD. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah, Jalan Dentata Raya, Makassar. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah teknik dokumentasi, yakni mengidentifikasi dan mencatat kata-kata tugas yang terdapat pada teks-teks humor yang disusun oleh mahasiswa PBSD sebagai bagian dari tugas perkuliahan pada mata kuliah menulis kreatif. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa antara kata-kata tugas bahasa Indonesia dan bahasa Makassar memiliki banyak persamaan fungsi dan posisi dalam frasa atau kalimat. Teknik analisis data. Yang pertama itu membaca dengan teliti beberapa teks humor berbahasa Makassar karya mahasiswa PBSD. Yang kedua itu mengidentifikasi jenis-jenis kata tugas dan penggunaan kata tugas dalam teks humor karya mahasiswa PBSD. Yang ketiga itu mengklasifikasi kata-kata tugas dalam teks humor berbahasa Makassar karya mahasiswa PBSD ke dalam jenis-jenis kata tugas yaitu kata depan, kata penghubung, kata seru, kata sandang, dan partikel penegas. Yang keempat itu menganalisis penggunaan kata tugas yang terdapat teks humor berbahasa Makassar karya mahasiswa PBSD. Kelima itu menginterpretasi dan menjelaskan jenis-jenis kata tugas dan penggunaan kata tugas yang terkandung dalam teks humor berbahasa Makassar karya mahasiswa PBSD. Yang keenam itu menarik kesimpulan mengenai jenis-jenis kata tugas dan penggunaan kata tugas dalam teks humor berbahasa Makassar karya mahasiswa PBSD. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.